memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SE.MA MSc sebagai Panglima TNI. Andika kah orangnya? Tahun 2024? Ditulis oleh Panjat H. Hari-hari ini ada peristiwa penting di negeri kita yang diprediksi berdampak jauh ke depan. Ini menyangkut nasib dan masa depan RI yang berpancasila dan berbineka tunggal ika. Komisi 1 DPR RI pada Sabtu 6 November 2021 sudah menerima dengan baik pemaparan Jenderal TNI Andika Perkasa dalam rangkaian Fit and Proper Test calon Panglima TNI. Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 1 DPR RI, sesuai dengan perintah dari Komisi 1, saya akan menjelaskan dan mungkin paling lama 5 menit Ibu, karena ya memang ini yang saya siapkan. Jadi kalau berangkat dari vision statement Ibu, saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu, saya tidak ingin orang melihat kita berharap terlalu tinggi. Karena apa ya? Karena kita dengan segala keterbatasan, dengan kelebihan, keanekaragaman semuanya, ya inilah kita. Kita bisa saja ingin profesional, ingin lebih banyak lagi, tetapi itu kan proses yang terus kami bangun. Tetapi juga saya ingin masyarakat kita sesuai dengan pelajaran yang saya jalani waktu itu Bu, Public Policy dan Public Administration. Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani. Tapi juga bukan berarti bahwa kita dengan keadaan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap banyak yang bisa kita lakukan, karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda dalam Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan nama Kasat ini ke DPR RI sebagai calon tunggal. Dan sebagaimana diperkirakan, acara berlangsung mulus. Andika pun disetujui para anggota Dewan menjadi calon Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang akan pensiun per Desember 2021 ini. Persetujuan calon Panglima TNI. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasi. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SE.MA MSc sebagai Panglima TNI. Banyak isu seputar pengajuan Andika ini. Misalnya pasca Hadi Cahyanto, jabatan itu mestinya jatuh ke calon dari Matra Laut. Sebab Matra Darat sudah 2 kali berturut-turut mendapatkan kehormatan itu sebelum Marsikal Hadi. Setelah Laksamana TNI Agus Suhartono pensiun pada 30 Agustus 2013, dia digantikan oleh Jenderal TNI Muldoko hingga 8 Juli 2015.
Selepas Muldoko, datanglah Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang dipensiunkan pada 8 Desember 2017. Hadi Cahyanto yang berasal dari Matra Udara itu menggantikan Gatot Nurmantio hingga Desember 2021 nanti. Maka berdasarkan siklus itu, pengganti Hadi semestinya dari Angkatan Laut. Tetapi Jokowi malah mencalonkan Andi Perkasa. Dan sudah di ACC DPR pula. Maka clear sudah bahwa per Desember 2021 nanti TNI kembali dipimpin Jenderal Angkatan Darat. Semua pihak pasti mahfum dengan langkah catur Jokowi ini. Sebab bagaimanapun juga negeri ini sedang kurang baik-baik saja. Ideologi negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terancam semenjak era reformasi bergulir. Kaum radikalis intoleran tidak pernah diam untuk memaksakan sistem khilafah. Kelompok ini bertumbuh subur di era SBY, yaitu tahun 2004 hingga 2014. Pemerintah Jokowi yang hendak memulihkan negeri ini pasti mendapatkan sandungan yang cukup kuat. Sebab keberadaan kelompok yang tega menghalalkan segala cara ini sudah kadung menggurita selama 10 tahun SBY. Sulit dienyahkan segera. Di era Soeharto, mereka sama sekali tidak berkutik. Di masa Jokowi, pada periode kedua, kelompok ini baru bisa dibasmi secara organisasi. HTI dan FPI dilarang. Tetapi terasa bodong juga. Sebab oknum-oknum pentolan atau simpatisan musuh negara ini masih bebas-bebas saja berteriak-teriak dan beraksi. Misalnya saja Novel Bakmukmin, mantan Sekjen FPI yang terus giat berkata-kata, sekalipun junjungannya Rizik Syihab sudah dipenjara untuk beberapa tahun ke depan. Belum lama ini Bakmukmin seperti tidak punya rasa takut sama sekali. Terang-terangan mengagas rencana berlangsungnya reuni 212 di Monas, Jakarta 2 Desember nanti. Oknum yang sepertinya berambisi mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rizik Syihab ini, kabarnya sudah melayangkan proposal ke berbagai pihak untuk mendapatkan dana untuk penyelenggaraan acara kumpul-kumpul yang dihadiri jutaan massa. Memang butuh uang yang tidak sedikit. Islam ini sampaikan mosi tidak percaya ini kepada MA untuk membubarkan daripada sidang dagelan, sidang rekayasa yang diduga rekayasa, juga sidang abal-abal itu dengan kekuatan umat penuh turun ke jalan. Kalau kita hanya perwakilan, mereka nggak pernah dengar, saudara. Kalau kita sudah kepung itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah datangin itu yudikatif, legislatif maupun daripada eksekutif, insya Allah mereka akan dengar. Tapi kalau kita centang perenang, hanya perwakilan demi perwakilan, apa yang diperjuangkan oleh kita boleh dikatakan, mereka tidak mau mendengar. Untuk itu kita mengajak seluruh umat Islam untuk mengawal kasus daripada kilometer 50 ini. Begitu juga kita meminta kepada umat Islam untuk terus mengawal daripada yaitu kasus Habib Rizik yang dijerat sampai saat ini 4 tahun. Pandemi sudah selesai. Ayo kita turun bersama lagi, kita rapatkan barisan lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita memang wajib berjuang. Tapi kemenangan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang, kita ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persatuan kesatuan. Dana ini akan digunakan untuk mengadakan nasi bungkus berkaret yang diselipkan uang transportasi antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000. Ini memang menjadi magnet bagi orang-orang yang datang. Tanpa itu, siapa peduli? Tapi yang perlu dicermati di sini adalah kenekatan dan keberanian oknum-oknum itu untuk mengadakan acara kumpul massa dalam jumlah besar tengah pandemi yang belum sepenuhnya selesai. Bahkan diperkirakan negeri ini diancam oleh gelombang ketiga setelah jeda Natal dan Tahun Baru. Tapi Bakmukmin seolah tidak peduli dan mulai memprovokasi massa untuk datang pada reuni tersebut. Ini sekaligus menjadi bukti
betapa negeri ini sama sekali tidak dianggap oleh kaum kadal gurun yang merasa bisa berbuat apa saja. Hanya ketegasan pemerintah dan aparatnya yang bisa membungkam oknum-oknum semacam ini, yang tujuannya cuma menciptakan kisruh sambil menantang dan memancing emosi pemerintah. Maka ke depan sangat diharapkan hadirnya sosok yang sangat kompeten untuk menggantikan Jokowi pada 2024 nanti. Yang terutama diharapkan dari sosok dimaksud adalah komitmen nasionalismenya yang tinggi, serta keberanian dan ketegasan memberantas radikalis sampai habis tanpa bekas. Jokowi telah memulainya dengan baik dan wajib dituntaskan atau disukseskan oleh suksesornya jika ingin NKRI tetap utuh. Tapi siapa gerangan sosok itu? PDIP sebagai partai yang saat ini bisa menentukan arah bangsa ini atau hidup matinya republik ini, tampak masih gamang dan bingung soal ini. Padahal saat ini mereka punya stok yang bagus, yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Survei-survei secara konsisten menempatkannya di jajaran pemuncak. Partai tinggal memolesnya supaya benar-benar jadi dan memenangkan pertarungan. Tapi entah apa yang sedang dinantikan Megawati selaku pengambil kebijakan di sana. Belum lama ini diberitakan bahwa dirinya sedang berdoa minta petunjuk soal siapa yang akan menggantikan Jokowi. Munculnya nama Andika yang segera menjadi Panglima TNI ini tentu membuat banyak pihak berandai-andai. Diakah gerangan yang disebut sebagai Satyo Piningit itu? Pengangkatan Andika memang menimbulkan banyak tanya atau teka-teki. Dari segi usia, Doi sudah harus pensiun Desember 2022. Artinya, dia hanya akan menjabat Panglima 1 tahun saja. Pihak-pihak yang paham ranah kemiliteran mengatakan bahwa waktu setahun tidak cukup bagi seorang panglima untuk berbuat sesuatu bagi TNI, kecuali masa aktifnya diperpanjang presiden. Tapi yang jelas, penyandang status sebagai mantan Panglima TNI akan memiliki nilai tawar politis yang sangat tinggi kelak. Apalagi jika mengingat rekam jejak Andika yang sangat kondusif bagi NKRI. Dia tidak seperti Gatot yang langsung bikin gebrakan membangkitkan PKI yang padahal sudah tiada. Atau membandingkan dengan AHY yang cuma mayor purnawirawan itu. Masih muda kok sudah menyandang status purnawirawan. Kini tidak sedikit yang mulai menaruh harapan dan perhatiannya pada sosok Andika ini. Sangat tepat jika misalnya dia dikombinasikan dengan figur muda nasionalis yang mencuat di survei-survei. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.